Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Desi. Kali ini kita akan belajar tentang penyesuaian diri hewan dengan lingkungan. Materi IPA kelas 6 tema 2 subtema 2. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Tujuan adaptasi hewan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup hewan yang pertama yaitu makan, yang kedua minum, yang ketiga berkembang biak, yang keempat melindungi diri dari musuh, dan yang kelima yaitu mempertahankan jenisnya. Adaptasi hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bentuk tubuh atau morfologi. Yang kedua, fungsi tubuh atau fisiologi. Sedangkan yang ketiga yaitu tingkah laku. Yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh hewan terhadap lingkungannya. Contohnya, yang pertama yaitu hewan mempunyai alat tubuh yang sesuai dengan makanannya. Yang kedua, burung melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan pada bentuk paruh dan kaki. Sedangkan yang ketiga yaitu serangga memiliki bentuk mulut yang berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Yang keempat, unta memiliki punuk yang berisi cadangan makanan. Sedangkan yang kelima, cicak dan tokek memiliki perekat pada telapak kaki yang memudahkannya merayap di dinding. Dan yang terakhir contohnya yaitu bunglon memiliki lidah yang panjang untuk menangkap serangga. Mari kita bahas satu persatu. Adaptasi morfologi pada hewan yang pertama yaitu mempunyai alat tubuh yang sesuai dengan makanannya. Contohnya yaitu struktur gigi hewan berbeda-beda. Bentuk dari gigi hewan yang pertama yaitu hewan karnivora. Hewan ini merupakan hewan pemakan daging, memiliki susunan gigi yang terdiri atas gigi taring dan geraham. Contohnya singa, buaya, kucing, dan hiu. Sedangkan yang kedua yaitu hewan herbivora. Hewan ini merupakan hewan pemakan tumbuhan, memiliki susunan gigi yang terdiri atas gigi seri dan gigi geraham. Contohnya sapi, kambing, dan kuda. Yang ketiga yaitu omnivora. Hewan ini merupakan hewan pemakan daging dan tumbuhan, memiliki susunan gigi yang terdiri atas gigi seri, taring, dan geraham. Contohnya yaitu kera dan tikus. Beberapa bentuk paruh burung. Yang pertama, jenis paruh pemakan biji. Ciri-cirinya yaitu paruh pendek, tebal, dan runcing untuk memecah biji-bijian. Sedangkan contohnya yaitu burung pipit. Yang kedua yaitu jenis paruh pemakan ikan. Ciri-cirinya paruh panjang dan berkantong besar pada bagian bawahnya. Contohnya yaitu burung pelikan dan bangau. Yang ketiga yaitu jenis paruh pemakan serangga. Ciri-cirinya paruh runcing dan panjang untuk mematuk kayu pohon dan menangkap serangga di dalamnya. Contohnya yaitu burung pelatuk. Contoh selanjutnya yaitu jenis paruh pengisap madu. Ciri-cirinya paruh kecil, runcing, dan panjang untuk mengisap madu yang ada di dasar bunga. Contohnya yaitu burung kolibri. Sedangkan yang kelima yaitu jenis paruh pemakan daging. Ciri-cirinya paruh tajam, kuat, runcing, dan agak membengkok untuk mengoyak daging. Contohnya yaitu burung elang dan burung hantu. Beberapa bentuk kaki burung. Yang pertama yaitu jenis kaki petengger. Ciri dan fungsi.
Jari kaki panjang dan datar yang membantu burung untuk bertengger pada ranting-ranting pohon. Contohnya yaitu kakak tua dan nuri. Yang kedua, jenis kaki pengais. Ciri dan fungsi: memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 tumbuh ke belakang. Fungsinya untuk mengais tanah dan mencari makan. Contohnya yaitu ayam dan kalkun. Bentuk kaki yang lainnya, yang ketiga yaitu kaki perenang. Ciri dan fungsi: memiliki selaput pada kaki yang berguna untuk berenang dan berjalan di lumpur. Contohnya yaitu bebek dan angsa. Jenis kaki berikutnya yaitu kaki pemanjat. Ciri dan fungsi: terdiri atas 4 jari, 2 di depan dan 2 di belakang. Fungsinya untuk memudahkan saat memanjat. Contohnya yaitu burung pelatuk. Jenis kaki yang berikutnya yaitu kaki pencengkeram. Ciri dan fungsi: memiliki jari kaki pendek, kuku melengkung tajam, dan cakar kuat untuk mencengkeram mangsa. Contoh yaitu burung elang dan burung hantu. Beberapa bentuk mulut serangga. Yang pertama, bentuk mulut penjilat. Contohnya pada kupu-kupu. Yang kedua yaitu bentuk mulut penggigit dan pengunyah. Contohnya pada belalang. Sedangkan yang ketiga yaitu bentuk mulut penusuk dan penghisap. Contohnya nyamuk. Dua, adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi kerja alat-alat tubuh. Contohnya yang pertama, hewan herbivora memiliki enzim selulase untuk membantunya menguraikan selulosa dalam tumbuhan yang dimakan. Yang kedua, manusia akan berkeringat saat berada di lingkungan bersuhu tinggi. Yang ketiga yaitu ikan yang hidup di laut menghasilkan urin yang pekat. Yang keempat, kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi untuk mendeteksi mangsa. 3. Adaptasi tingkah laku. Yang pertama yaitu kamuflase. Yang kedua mimikri. Yang ketiga autotomi. Yang keempat berpura-pura mati. Yang kelima kelenjar bau. Dan yang keenam mengeluarkan bisa dan sengat. Kamuflase. Kamuflase merupakan kemampuan hewan untuk menyamarkan diri dari pemangsa. Penyamaran yang dilakukan yaitu dengan menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya menyerupai lingkungan. Contohnya yaitu bunglon. Kulit bunglon dapat berubah warna sesuai dengan lingkungan. Hal itu dilakukan agar bunglon tidak mudah ditangkap oleh predator. Mimikri. Mimikri artinya kemampuan hewan untuk meniru bentuk fisik atau perilaku jenis makhluk hidup lainnya. Perbedaan hewan yang melakukan mimikri dengan yang melakukan kamuflase adalah hewan yang bermimikri tidak menyembunyikan diri dari pemangsa, tetapi lebih buas sehingga membuat pemangsa menjauh. Contohnya yang pertama yaitu ulat. Yang kedua yaitu kupu-kupu. Ulat dan kupu-kupu yang bermimikri, ulat menyerupai ular dan sedangkan kupu-kupu menyerupai burung hantu. Hal ini dilakukan untuk melindungi diri dari pemangsa. Autotomi. Autotomi adalah kemampuan hewan untuk memutus bagian tubuhnya dan menumbuhkannya kembali. Contohnya yang pertama yaitu cicak, yang kedua yaitu kadal. Kedua hewan di atas dapat melepaskan ekornya untuk meloloskan diri dari predator. Ekor tersebut masih dapat bergerak sehingga dapat mengecoh predator. Berpura-pura mati. Ada beberapa hewan yang menyelamatkan diri dari predator dengan cara pura-pura mati. Contohnya yaitu kumbang. Kumbang akan berpura-pura mati untuk mengelabui musuhnya.
Selanjutnya yaitu kelenjar bau. Beberapa hewan melindungi diri dengan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Contohnya yaitu walang sangit. Yang kedua yaitu sigung. Mengeluarkan bisa dan sengat. Beberapa hewan mempertahankan diri dengan mengeluarkan bisa dan ada pula yang menyengat. Contoh hewan yang mengeluarkan bisa adalah ular, kalajengking, dan lipan. Sedangkan contoh hewan yang menyengat adalah anemon laut, ubur-ubur, dan belut listrik. Demikian materi dari Bu Desi, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.